Kita akan bahas tentang resign atau bertahan. Kita akan bagi pemaparan ini ke dalam 5 chapter. Kita semua sepakat dong, kalau memilih untuk resign atau bertahan itu adalah keputusan yang sulit. Banyak orang yang berkata sudah tidak tahan dengan pekerjaannya, tapi ternyata dia pensiun di tempat yang sama. Artinya bisa 10-20 tahun kemudian baru berhenti bekerja. Ada juga yang hanya diam, tidak berbicara apapun, tidak mengeluhkan apapun, tapi tahu-tahunya hari ini adalah last day mereka bekerja di tempat kerja. Memutuskan untuk resign tentu pasti butuh perjuangan yang besar. Ada pergejolakan batin yang terjadi, ada pertimbangan-pertimbangan yang besar, sehingga memutuskan untuk resign atau bertahan itu jadi concern yang penting. Karena tidak mudah. Ya jujur saja, memilih bertahan atau resign itu perlu keputusan yang matang. Nah, salah satu yang penting adalah kita harus memahami dulu apa itu push factor dan pull factor. Jadi jangan sampai mengambil keputusan yang gegabah dan kemudian merugikan, atau konsekuensi yang harus kita hadapi lebih buruk dari apa yang seharusnya kita dapatkan saat ini. Di dunia kerja, ada banyak realita yang terjadi. Akan selalu ada tekanan, ada rekan kerja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, akan ada politik kantor, akan ada situasi-situasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Belum lagi ditambah dengan beban-beban yang kita bawa dari rumah. Ada berbagai tipe gaya kerja karyawan, ada yang santai, ada yang ngototan, ada yang cerdik, ada juga yang highly fokus. Jadi ketika dia bekerja benar-benar fokus dan ingin segera mendapatkan hasil tanpa menunda-nunda. Kenyataan lainnya adalah tidak semua perusahaan siap mengembangkan karyawan mereka yang ada di dalam. Artinya perusahaan lebih suka membeli talent dari luar, membeli talent yang ready to work, yang siap bekerja, yang sudah berpengalaman dari tempat lain dan di-hire secara profesional untuk bekerja di tempat kita, mendampingi kita, mungkin akan bekerja satu tim dengan kita. Hal lainnya juga yang mungkin terjadi adalah, seperti banyak orang ketahui, karyawan ketahui, untuk karyawan lama, peningkatan salary, karir itu mungkin akan butuh waktu lebih lama daripada karyawan baru yang kita hire dari luar. Jadi memang sering kali terjadi karyawan yang sudah bekerja lama di satu perusahaan itu peningkatannya stagnan, ya, persentasenya sudah ditakar, kemudian karirnya pun sudah jelas. Terkadang mereka butuh waktu yang lebih panjang untuk bisa naik ke level jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Sementara kalau kita hire dari luar, bisa jadi orang yang punya pengalaman 2 tahun di tempat yang lama karena kompetensinya, misalkan mereka dari perusahaan sebelumnya supervisor, ketika masuk ke kita dengan 2 tahun pengalaman di perusahaan sebelumnya, mereka sudah naik langsung jadi asisten manajer atau manajer. Sementara karyawan kita yang ada di dalam, mereka bekerja sudah 5-10 tahun namun tidak ada peningkatan, tidak ada promosi jabatan ke posisi yang lebih tinggi. Dan hal ini terjadi. Perusahaan menaikkan gaji karyawan lama itu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Sementara untuk karyawan yang di-hire secara profesional dari perusahaan yang lainnya, perusahaan berani membayar lebih besar, bahkan jauh lebih besar, karena profesionalitas dan pengalaman kerjanya. Seringkali terjadi juga adalah peningkatan promosi jabatan itu lebih cepat ketika kita mengusahakannya di luar perusahaan. Artinya karyawan-karyawan yang bertahan lama tidak mendapatkan promosi jabatan di perusahaan saat ini, seringkali mendapatkan tawaran pekerja di tempat yang baru dengan posisi yang lebih tinggi, dengan gaji salary lebih tinggi, jauh lebih tinggi, dan fasilitas mungkin yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kedekatan itu membuat sudut pandang kita menjadi semakin pendek. Sama halnya dengan hubungan kerja, ketika kita sudah dekat, atasan dengan bawahan sudah semakin dekat, itu akan mempersempit sudut pandang perspektif tentang orang itu. Artinya, yang tadinya jika kita bisa dari jauh melihat seseorang dengan full perspektif, kita bisa melihat semua aspek potensi yang dia miliki, karena kita sudah terlalu dekat, kita hanya bisa melihat sebagian atau beberapa kompetensi saja. Sehingga potensi-potensi yang seharusnya dimiliki karyawan dan bisa mendukung kita dengan posisi baru tidak terlihat oleh kita, tapi perusahaan lain bisa melihatnya. Oleh karena itulah banyak karyawan kita yang bisa mendapatkan promosi di tempat yang baru, sementara di tempat yang lama mereka tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan promosi jabatan atau peningkatan gaji yang lebih baik. Namun isu dalam dunia kerja ini berbeda-beda, gitu ya. Menurut Gallup menunjukkan bahwa karyawan resign itu juga disebabkan oleh karena bad manager, ya, sikap atasan yang tidak baik, atau toxic leader, gitu ya.
Namun ada juga yang memilih resign atau bertahan dengan isu-isu yang berbeda yang lainnya, karena setiap generasi punya permasalahan, punya concern sendiri dalam memutuskan untuk resign atau bertahan. Seperti Gen Z atau milenial saat ini, mereka lebih peduli dengan kesehatan mental mereka. Gaji, fasilitas, pekerjaan, jabatan mungkin tidak begitu penting bagi mereka. Jadi mereka lebih memilih suasana kerja yang nyaman, yang mendukung kesehatan mental mereka, well-being. Jadi ketika pekerjaan itu sudah tidak lagi menyenangkan, mungkin mereka akan memilih keputusan untuk resign. Seperti survei yang dilakukan oleh APA, American Psychology Association, 81% karyawan menyatakan penting sekali bagi perusahaan untuk mendukung kesehatan mental karyawannya dalam bekerja. Berbeda dengan karyawan yang sudah berkeluarga, sudah berusia mungkin 40 tahunan, alasan mereka untuk resign atau bertahan sudah pasti jauh berbeda dari Gen Z dan milenial. Kalau kamu sendiri, isu apa yang kamu pikirkan ketika kamu berpikir untuk resign atau bertahan? Resign atau bertahan perlu pertimbangan yang matang. Teman-teman bisa memikirkan tentang push factor atau pull factor. Push factor adalah segala sesuatu kejadian di internal pekerjaan, internal perusahaan, atau dalam diri sendiri yang mendorong kita untuk memutuskan resign atau bertahan. Misalkan, atasan yang toksik, perusahaan mau bangkrut, dipaksa mundur atau dipaksa mundurkan diri, dipaksa resign, atau gaji yang rendah di bawah UMR yang didapatkan saat ini, atau politik kantor yang buruk. Coba kamu pikirkan, push factor apa yang membuat kamu berpikir untuk segera resign atau bertahan di pekerjaan yang sekarang. Sementara pull factor adalah segala sesuatu yang ada di luar diri karyawan, di luar diri kita, yang menarik dan menggoda. Sehingga ketika kita memutuskan untuk resign atau bertahan, kita menggantungkan harapan kita pada sesuatu di luar kita yang ingin kita capai. Misalkan kenaikan jabatan dari supervisor menjadi manager, dari staff jadi supervisor. Ada kenaikan gaji, kalau bertahan kenaikan hanya 7-10%, kalau pindah ada kemungkinan kenaikan gaji hingga 15-30%. Ya, atau kenaikan gaji plus jabatan, atau mendapatkan fasilitas kerja yang lebih baik, benefit kesehatan yang lebih baik dari yang didapatkan saat ini. Kalau kamu, pull factor apa yang membuat kamu berpikir untuk resign atau bertahan? Pada akhirnya, resign atau bertahan adalah sebuah pilihan. Keputusan yang harus kamu ambil. Tapi ingat, setiap keputusan pasti ada konsekuensi di belakangnya. Tidak ada keputusan atau pilihan yang kita ambil tanpa konsekuensi yang harus kita jalani. Apapun alasanmu untuk resign atau bertahan, kamu memilih alasan dari push factor ataupun pull factor, semua punya konsekuensi yang harus kamu hadapi. Setiap keputusan pasti menuntut kamu untuk beradaptasi. Jika keputusanmu adalah untuk resign, berarti kamu harus siap beradaptasi dengan lingkungan yang baru, keadaan baru, pekerjaan yang baru. Sementara jika kamu memutuskan untuk bertahan, maka kamu harus menghadapi konsekuensi bahwa kamu harus beradaptasi dengan atasan baru, kebijakan baru, orang baru yang masuk, atau rekan kerja baru yang baru masuk ke tempat kamu bekerja. Seorang teman pernah berkata kepada saya, dia tidak akan pernah mau resign. Kenapa? Saya tidak mau lagi beradaptasi di tempat yang baru. Saya lebih nyaman dengan keadaannya sekarang. Ternyata apa yang terjadi, memutuskan untuk bertahan pun, di perusahaan akan terjadi pergantian orang, pergantian pimpinan, pergantian atasan, sehingga ketika kamu memutuskan untuk bertahan pun, kamu tetap harus beradaptasi dengan orang-orang baru yang akan masuk kemudian. Artinya apa? Kamu memilih resign atau bertahan, adaptasi bukan menjadi alasan yang bisa dipertimbangkan, karena beradaptasi adalah kewajiban bagi setiap karyawan, karena tidak ada pilihan beradaptasi atau kita menjadi tertinggal. Sekarang, keputusan untuk resign atau bertahan kembali kepadamu, sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu, sepenuhnya menjadi konsekuensi dari setiap keputusanmu yang harus kamu ambil. Resign atau bertahan, ada konsekuensinya. Yang terpenting adalah kamu bertanggung jawab terhadap keputusan itu, dan kamu siap menghadapi konsekuensinya. Jika pertimbangan itu cukup sulit kamu lakukan, saran saya adalah silakan timbang bobot, resiko, dan peluang yang kamu hadapi. Dan pastikan kamu mengambil pilihan di mana bobot peluang itu jauh lebih besar daripada bobot resiko yang harus kamu tanggung. Dan satu lagi, pekerjaan bukanlah kehidupan. Justru pekerjaan adalah kendaraanmu untuk mencapai tujuan utama dalam kehidupanmu. Jadi resign atau bertahan itu hanya keputusan, tapi apa tujuan hidupmu yang terpenting, itu yang harus kamu temukan saat ini.